Ini adalah obat-obat herbal untuk menurunkan tekanan darahmu. Simak sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cici Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cici Apoteker akan bahas seputar tekanan darah atau yang kita sebut dengan hipertensi. Biasanya kalau orang hipertensi itu akan minum obat kimia, ya kan? Nah, tapi ada terapi penunjang atau pelengkap, yaitu obat-obat herbal. Nah, obat-obat herbal ini bisa kita jadikan sebagai terapi preventif atau terapi pelengkap kalau kita mau menurunkan tekanan darah. Jadi obat-obat herbal itu tujuannya bukan untuk terapi pengganti dari obat medis ya. Ya, ini harus dicatat terlebih dahulu. Kalau memang udah hipertensi dan diberikan obat medis, tetap harus diminum. Hanya saja boleh ditambahkan terapi pelengkap, yaitu obat-obatan herbal dari tanaman asli Indonesia, yang mana ini tuh sudah diteliti dan telah ada researchnya bahwa bisa menurunkan tekanan darah dengan efektif. Nah, ini juga boleh dipakai kalau buat kalian yang sering mengalami tensi ya, yang mengalami tensi tinggi tiba-tiba nggak pernah hipertensi, kemudian waktu cek tekanan darah ternyata 150 seperti itu. Nah, ini bisa digunakan sebagai terapi preventif. Kita bahas sama-sama ya. Hipertensi itu sebenarnya apa? Hipertensi kita semua sudah tahu ya, bahwa di mana tekanan darah arteri itu meningkat sehingga jantung itu harus memaksa lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau hipertensi ini tidak diobati maka komplikasinya banyak, yaitu penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan penglihatan, ya banyak sekali. Ya, maka hipertensi ini sering banget disebut dengan silent killer. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya bisa karena hipertensi primer yang disebabkan karena faktor genetik atau gaya hidup ya, gaya hidup yang kurang olahraga, pola makan buruk, makanya gorengan terus seperti itu. Kemudian hipertensi sekunder itu yang disebabkan karena penyakit lain seperti penyakit ginjal, gangguan hormon dan obat-obatan tertentu. Nah, faktor resikonya ini apa saja? Faktor resikonya ini hanya saya bahas sekilas saja ya. Jadi orang-orang yang dengan pola makan tinggi garam dan lemak, kemudian pada orang-orang yang obesitas, kurang olahraga, kemudian merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, kemudian usia, biasanya yang lebih rentan pada usia yang 40 ke atas, dan adanya riwayat keluarga dengan hipertensi. Nah, gejalanya seperti apa kalau misalkan hipertensi? Ya, ini buat yang belum pernah mengalami hipertensi mungkin bisa dicatat juga. Gejalanya kadang sering tanpa gejala ya, tapi yang sering kali terjadi pada kasus tertentu itu sakit kepala ya, sakit kepala, pusing, sesak nafas, nyeri dada, gangguan penglihatan seperti itu. Jadi biasanya untuk orang-orang yang mungkin umur 35 ke atas atau 40 ke atas, kalau udah sering mengalami sakit kepala, segera rutin cek tekanan darah, barangkali tekanan darahnya naik. Pentingnya penanganan hipertensi ya. Hipertensi itu harus segera ditangani, kalau tidak akan mengalami komplikasi. Ya, komplikasinya tadi sudah saya jelaskan di awal. Untuk penanganannya seperti apa? Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup. Apabila belum mengkonsumsi obat dan masih belum didiagnosa hipertensi, tapi pada saat kita tensi, tiba-tiba tensinya udah tinggi, 150 seperti itu, maka yang harus dilakukan pertama adalah rubah gaya hidup terlebih dahulu. Ya, jadi pola makan diatur, kemudian aktivitas atau olahraga juga ditambah seperti itu. Jadi kalau memang ternyata bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup, maka tidak perlu kita mengkonsumsi obat. Yang kedua, kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani dengan gaya hidup, maka kita harus melakukan dengan pengobatan medis. Dokter akan meresepkan obat-obatan anti hipertensi. Nah, kalau nggak mau dengan obat medis, maka kita bisa coba dulu dengan menggunakan obat herbal. Obat herbal yang saya maksud di sini adalah obat dari tanaman ya, jadi dari tanaman asli Indonesia. Tapi obat herbal sendiri itu bukan sebagai pengganti obat medis ya. Jadi kalau memang sudah diberikan obat medis oleh dokter, tetap harus dilanjutkan, hanya obat herbal sebagai pendampingnya saja. Tapi kalau belum minum obat medis, maka boleh minum obat herbal sebagai terapi preventif. Tapi tetap harus diukur juga tekanan darahnya apakah tetap normal selama minum obat herbal itu tadi. Nah, sekarang kita akan bahas obat herbal penurun tekanan darah tinggi itu apa saja. Yang pertama yaitu Rosella. Ini sudah sering banget dipakai ya oleh ibu-ibu biasanya. Nama kerennya biasanya Hibiscus subdariva.
Rosella itu bentuknya yang warnanya merah kayak kuncup gitu, yang dipakai biasanya di bagian kelopaknya itu, kemudian nanti akan direbus dan diminum. Nah, kenapa dia bisa menurunkan tekanan darah? Karena dia memiliki zat aktif yang berkhasiat. Apa saja? Ada polifenol, kemudian ada flavonoid, ada antosianin, di mana itu semua kayak antioksidan. Jadi bisa melindungi sel-sel ini dari kerusakan. Selain itu, flavonoidnya itu juga bisa meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Jadi Rosella ini sering dipakai sekali dan sangat efektif sekali karena efeknya dia itu sama seperti obat antihipertensi yang namanya ACE ya, angiotensin converting enzyme ya. Karena dia punya zat yang namanya antosianin. Yang antosianin ini menghambat enzim ACE tadi supaya mencegah penyempitan pembuluh darah. Jadi sangat bagus sekali efeknya untuk menurunkan tekanan darah. Selain itu dia juga punya sifat antioksidan dan antiinflamasi. Mekanisme kerjanya sendiri dari ACE kita udah tahu ya, bahwa ACE tadi itu tujuannya untuk menyempitkan pembuluh darah, sehingga kita harus menghambat enzim ACE-nya ini tadi supaya tidak mengalami vasokonstriksi sehingga tekanan darahnya bisa diturunkan seperti itu. Nah, kandungan dari flavonoid dan antosianin ini tadi akan menghambat aktivitas dari ACE sehingga pembuluh darahnya itu tetap rileks dan tekanan darahnya menurun. Nah, kemudian Rosella juga itu memiliki efek diuretik. Ya, efek diuretik ini bagus sekali karena bisa meningkatkan ekskresi cairan ya, ekskresi cairan tubuh melalui urin, sehingga bisa mengurangi volume darah yang beredar dan menurunkan tekanan darah. Kemudian antioksidan. Antioksidan ini dimiliki oleh senyawa polifenol dan antosianin. Tujuannya untuk menangkal radikal bebas sehingga elastisitas pembuluh darah itu tetap terjaga dan tekanan darahnya bisa tetap terjaga. Gimana cara konsumsinya? Konsumsinya di sini bisa dengan menggunakan kelopak bunga hibiscus kering. Jadi biasanya Rosella itu dipetik kemudian dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan dihancurkan, biasanya dihancurkan. Terus diambil 1-2 sendok teh dan diseduh dengan 240 ml air panas ya. Kemudian diamkan 5-10 menit lalu disaring seperti itu. Nah, hindari gula ya untuk memaksimalkan manfaat. Jadi biasanya kebanyakan orang Indonesia tuh kalau nggak manis nggak lega ya. Jadi sebaiknya hindari gula, jadi minum yang murni dari Rosellanya. Nah, konsumsinya berapa lama? Coba konsumsi selama 6 minggu supaya hasilnya lebih optimal. Untuk waktu konsumsinya kapan? Sebaiknya dikonsumsi setelah makan untuk mengurangi resiko iritasi asam lambung, karena setahu saya rasanya agak masam gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang memiliki resiko iritasi lambung atau yang lambungnya sensitif, sebaiknya diminumnya setelah makan. Dan harus konsisten. Konsistennya itu pagi, siang, dan malam. Ya, tapi tentu saja tidak boleh bentrok dengan jadwal minum obat ya. Karena untuk orang-orang yang sudah mengkonsumsi obat medis dari dokter, itu kebanyakan dia akan minumnya misalkan obat antihipertensinya pagi. Maka minum obat herbalnya ya juga jangan pagi. Takutnya nanti efeknya itu malah bisa antagonis atau malah efeknya malah turun banget tekanan darahnya, malah nanti hipotensi seperti itu ya. Jadi diseling-seling aja. Tapi kalau tidak meminum obat medis maka boleh diminum pagi, siang, dan malam hari. Kemudian yang kedua yaitu bawang putih. Bawang putih ini ternyata khasiatnya banyak sekali ya, seperti yang di video sebelumnya untuk kolesterol, menurunkan kolesterol. Dan ternyata bawang putih itu juga ampuh banget untuk menurunkan tensi ya, karena dia memiliki zat aktif yang berkhasiat. Namanya apa? Namanya alisin. Jadi alisin ini sebagai penurun kolesterol juga sebagai penurun tensi atau tekanan darah. Alisin itu sebenarnya senyawa sulfur ya, yang dilepaskan saat bawang putih dihancurkan atau diiris-iris atau dikunyah. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan alisin ini dulu ya harus dipotong-potong atau dihancurkan atau diulek ya, atau mau langsung dikunyah ya, seperti itu. Jadi kalau utuh gitu ya nggak bisa keluar alisinnya. Itu ternyata bisa memiliki sifat antihipertensi, antiplatelet, dan antiinflamasi. Kemudian di dalam bawang putih itu juga ada polisulfida, di mana polisulfida ini bisa melebarkan pembuluh darah melalui pelepasan hidrogen sulfida.
Kemudian ada zat aktif lagi yaitu selenium dan flavonoid yang mana itu berfungsi untuk antioksidan untuk melindungi pembuluh darah dari radikal bebas. Mekanisme kerjanya seperti apa? Yaitu alisin tadi itu akan merangsang produksi dari hidrogen sulfida dan nitrit oksida yang membantu melebarkan pembuluh darah. Ya, efek ini tadilah yang akhirnya mengurangi tekanan darah. Nah, ternyata alisin ini juga berfungsinya seperti obat SI karena dia menghambat enzim ACE sehingga mencegah penyempitan pembuluh darah dan retensi cairan. Kemudian efek selanjutnya yaitu diuretik. Ya, jadi bawang putih juga bisa membantu tubuh untuk mengeluarkan natrium dan air berlebih sehingga bisa menurunkan volume darah. Dan seperti yang kita tahu bahwa bawang putih juga memiliki khasiat antioksidan dan antiinflamasi sehingga bisa melindungi dinding pembuluh darah itu dari stres oksidatif atau dari radikal bebas. Dosis atau cara konsumsinya seperti apa? Cara konsumsinya kalau misalkan itu bawang putih mentah maka makan atau konsumsinya itu 1-2 siung per hari. Ya kira-kira 2-5 gram. Cara konsumsinya gimana? Ya dikunyah aja atau mau di blender aja. Pokoknya intinya kita harus hancurkan supaya zat dari alisinnya tadi itu keluar dulu. Kalau misalkan mau dicampur dengan makanan boleh, tapi hindari pemasakan yang berlebihan karena panas tinggi. Jadi kalau misalkan panasnya itu lebih dari 60 derajat, dia bisa merusak senyawa alisinnya. Jadi jangan sampai nanti kita maunya dapat efek baiknya ternyata rusak kandungan alisinnya ini, ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Jadi kadang kalau kita masak dengan api yang terlalu panas itu ternyata kandungan baiknya itu malah rusak. Kemudian bisa juga menggunakan bawang putih fermentasi. Saat ini sudah banyak ya dijual bawang putih fermentasi yang warnanya hitam. Jadi kita sebutnya dengan black garlic. Itu juga bisa dikonsumsi 1-2 siung per hari sebagai alternatif dan itu lebih ringan di lambung. Waktu konsumsinya yang tepat kapan, C? Bisa pagi hari, bisa sebaiknya itu sebelum makan atau kalau memang sensitif terhadap lambung ya, maka setelah sarapan. Ya, gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan metabolisme ya. Jadi untuk bisa memberikan efek hipertensi sepanjang hari. Ya, jadi kenapa diminumnya di pagi hari itu supaya selama 1 hari full itu tekanan darah kita itu terjaga. Yang ketiga yaitu seledri. Ya, seledri ini biasanya kita sebut dengan daun sop ya. Biasanya kalau kita makan sop itu selalu ada seledri di dalamnya. Itu juga bagus sekali untuk menurunkan tekanan darah. Bahasa kerennya yaitu Apium graveolens ya. Dia memiliki efek antihipertensi dengan membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Zat aktifnya apa? Zat aktifnya yaitu phthalates ya. Phthalates ini membantu untuk melebarkan pembuluh darah sehingga mengurangi resistensi aliran darah. Kemudian dia juga kaya akan kalium ya, sehingga bisa membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga dia berfungsi sebagai antioksidan. Kalau sebagai antioksidan ini sudah sangat baik sekali karena dia akan membantu menangkal radikal bebas. Mekanisme kerjanya seperti apa? Jadi phthalates ini tadi membantu untuk merelaksasi otot polos pembuluh darah ya, sehingga tekanan darah bisa turun. Kemudian kalium sendiri itu bisa memberikan efek diuretik karena kalium dalam seledri itu membantu mengurangi kelebihan cairan tubuh, sehingga kalau cairan tubuh berkurang maka akan menurunkan volume darah. Kalau volume darah berkurang maka tekanan darah akan turun dan berfungsi sebagai antioksidan untuk mengurangi peradangan pada dinding pembuluh darah. Nah, cara konsumsinya seperti apa? Konsumsinya yaitu 4 batang seledri per hari. 4 batang itu seberapa? Kalau kita timbang ya sekitar 100 gram ya. Cara konsumsinya bisa dengan 2 cara, bisa dengan di jus. Kalau mau di jus maka di blender sekitar 4-5 batang seledri ya dengan 200-250 ml air. Kemudian disaring. Kalau mau ditambahkan lemon atau ditambahkan madu untuk perasa itu boleh, tapi jangan ditambahkan gula. Kemudian bisa juga dengan direbus. Kalau mau direbus ya rebus 4-5 batang seledri, kemudian dicampur dengan 500 ml air, kira-kira 10-15 menit dan diminum air rebusannya. Ya, hindari menambahkan gula, garam atau perasa apapun lah untuk mengurangi efek antihipertensinya. Waktu konsumsinya kapan? Waktu yang tepat yaitu diminum pagi hari sebelum sarapan. Ya, itu lebih optimal. Kemudian dicoba untuk konsumsi rutin untuk menghasilkan efek yang signifikan. Yang keempat yaitu beetroot.
Ya, beetroot ini beet merah. Ternyata beetroot ini terbukti secara ilmiah untuk membantu menurunkan tekanan darah secara cepat. Jadi dia juga bisa mendukung untuk kesehatan pembuluh darah serta bisa meningkatkan aliran darah. Bagus sekali, dan zat aktif yang ada di dalamnya itu ada nitrat anorganik, ada betalain, dan ada kalium. Ya, kalau kalium tadi tujuannya untuk mengurangi retensi natrium ya. Jadi bisa memberikan efek diuretiknya. Sedangkan kalau betalain ini adalah zat antioksidan yang melindungi pembuluh darah. Kalau nitrat anorganik tujuannya mengubah nitrit oksida sehingga pembuluh darahnya bisa lebih melebar. Cara konsumsinya seperti apa? Cara konsumsinya bisa dengan menggunakan jus dan rebusan seperti seledri ya. Jadi bisa menggunakan dua cara. Kalau misalkan mau di jus, caranya yaitu 1-2 bit merah mentah itu dengan 200-250 ml air. Kemudian bisa ditambahkan lemon atau jahe untuk meningkatkan rasa, yang penting bukan gula. Kemudian minum tanpa disaring untuk mempertahankan seratnya. Kemudian kalau rebusan, dengan cara rebus 1 bit merah yang udah dipotong-potong ya. Kemudian dengan 500 ml air selama 15-20 menit dan diminum air rebusannya. Konsumsi yang tepat kapan? Yang tepat pada saat pagi hari. Biasanya kalau untuk obat-obat herbal atau obat hipertensi itu memang baiknya di pagi hari ya. Ada yang malam juga, tapi itu nggak ada efek signifikan. Cuman pagi itu supaya bisa tekanan darahnya terjaga normal sampai sepanjang hari. Dan minumnya bisa sebelum atau sesudah makan ya untuk beetroot ini. Yang kelima yaitu daun alpukat. Ya, ini bukan alpukatnya tapi daunnya. Alpukatnya juga bagus sih sebagai lemak baik, tapi yang untuk memiliki efek untuk menurunkan tekanan darahnya adalah daunnya. Ya, daun alpukat ini ternyata selain bisa menurunkan tekanan darah, dia juga meningkatkan fungsi ginjal dan mendukung kesehatan jantung. Jadi bagus sekali ya, dan ini sudah terbukti secara ilmiah karena zat aktifnya itu ada banyak sekali, ada flavonoid. Kemudian ada quercetin, di mana quercetin ini yang bertindak seperti obat antihipertensi ACE. Dia kerjanya dengan menghambat ACE supaya mengurangi tekanan darah. Kemudian ada saponin. Kalau saponin ini bagus untuk menurunkan kolesterol serta untuk elastisitas pembuluh darah. Dan ada senyawa polifenol. Polifenol ini tujuannya untuk melindungi dinding pembuluh darah yang rusak akibat peradangan. Ya, mekanisme kerjanya hampir mirip-mirip ya. Dia memiliki efek untuk menghambat ACE sehingga bisa menurunkan tekanan darah, kemudian bisa memberikan efek diuretik dan bisa sebagai antioksidan untuk melawan stres oksidatif atau radikal bebas. Cara konsumsinya gimana? Jadi ambil daun alpukat dulu ya, daunnya, kemudian bisa direbus. Kalau mau direbus maka minumnya itu 1-2 cangkir ya. Per cangkirnya 250 ml aja per hari. Kalau mau minum kapsulnya juga boleh. Mungkin sekarang sudah banyak dijual ya, kapsul ekstrak daun alpukat bisa dicari. Itu biasanya untuk per hari dosisnya 300-600 mg. Kalau misalkan kita mau dibuat dalam bentuk teh daun alpukat juga bisa. Ini caranya ya. Kita pakai 3-5 lembar daun alpukat segar atau kering. Jadi boleh segar, boleh kering. Kalau mau kering ya dikeringkan dulu. Kalau mau segar bisa langsung direbus dengan 300-500 ml air. Ya, kemudian tadi ditaruh di cangkir sekitar 250 ml aja yang diminum. Kemudian untuk teh daun alpukat itu daun alpukatnya harus kering dulu, kemudian ditumbuk sampai hancur ya, kemudian diseduh ya. Jadi makanya kita sebut dengan teh daun alpukat karena kita seduh begitu ya, seperti teh bubuk kan diseduh dengan menggunakan air panas 240 ml, tunggu 5-10 menit baru diminum seperti itu. Waktu tepat untuk minumnya kapan? Bisa pagi atau sore hari ya, karena ini bisa memberikan efek diuretik. Jadi kebanyakan obat herbal yang saya sebutkan tadi itu memiliki sifat efek diuretik. Yang mana kita tahu sendiri efek diuretik itu akan sering ke kamar mandi atau pipis-pipis begitu ya. Jadi kalau misalkan kita minumnya malam hari justru akan mengganggu tidur. Maka harus diminumnya pagi hari supaya kalau kita mau pipis-pipis pun kan nggak masalah ya, karena masih pagi. Untuk catatan penting kalau mau minum obat herbal ya, jadi bagi yang mau minum obat herbal untuk penurun tekanan darah sah-sah aja, boleh-boleh aja. Yang penting ada hal-hal yang perlu dicatat. Yang pertama yaitu konsultasi dengan dokter.
apabila sudah mengkonsumsi obat medis. Tapi kalau kita ini hanya mau terapi preventif dan belum didiagnosa hipertensi, tidak perlu konsultasi. Kalau misalkan kita sudah minum obat medis, maka konsultasikan ke dokter apakah boleh ditambahkan dengan terapi obat herbal. Yang kedua, perhatikan interaksi obat ya. Barangkali teman-teman minum obat di rumah, ada konsumsi obat, mungkin ada penyakit lain seperti kolesterol, ada mungkin diabetes, apakah boleh digabung? Ya, itu juga dengan konsultasi dokter. Tapi akan lebih baik jika itu diberikan jeda ya, supaya tidak bersamaan. Karena ada interaksi pada obat-obat tertentu seperti obat diuretik. Karena obat-obat herbal ini tadi kan efeknya yaitu diuretik. Jadi jangan diminum bersamaan dengan obat diuretik seperti furosemid contohnya. Malah dia akan meningkatkan efek, malah akan pipis-pipis terus ke kamar mandi seperti itu ya. Kemudian jangan diminum bersamaan dengan obat anti hipertensi SI atau beta blocker, itu juga nggak boleh. Jadi sebaiknya jangan minum obat herbal penurun hipertensi dengan obat medis hipertensi, itu juga nggak boleh karena justru malah akan mengakibatkan efek samping hipotensi. Kemudian pantau tekanan darah secara berkala ya. Jadi kalau memang belum didiagnosa hipertensi, kita mau terapi preventif, boleh-boleh aja sedia tensi di rumah supaya sambil kita melihat tekanan darah secara berkala. Kemudian perhatikan dosis yang dianjurkan ya, jangan dilebih-lebihkan. Ya, yang dianjurkan berapa ya udah minumnya segitu aja, nggak usah yang minum harus sehari sampai 5 kali, nggak usah. Efek sampingnya perlu diperhatikan. Kalau misalkan minum obat herbal ternyata efek sampingnya kita pusing, mual dan sebagainya, hentikan. Jadi benar-benar kita harus peka terhadap diri sendiri juga ya. Apakah ini ada interaksi dengan obatnya? Apakah mungkin ini ada efek dari obat minum herbalnya? Dan hindari konsumsi bersama dengan alkohol atau kafein ya. Jangan dicoba-coba ya, mau dicoba dicampur dengan kopi dan sebagainya, nggak perlu. Terus ini yang harus dicatat. Gunakan obat herbal sebagai pelengkap, bukan pengganti obat ya. Jadi kalau memang udah didiagnosis hipertensi, maka jangan obat herbal sebagai terapi utama. Nanti yang ada malah mengarah ke komplikasi ya. Jadi tensinya udah naik, udah tinggi 250, masih tetap ngeyel, masih mau minum rebusan daun alpukat seperti itu. Itu kurang efektif karena kita tahu sendiri bahwa obat herbal itu nggak bisa diminum 1-2 kali saja, tapi harus konsisten, terus-menerus, rutin, baru kita bisa lihat hasilnya. Dan waspada untuk orang-orang atau pasien-pasien yang memiliki kondisi medis seperti mungkin penyakit ginjal ya. Jadi kalau orang-orang dengan penyakit ginjal itu sebaiknya nggak boleh minum obat-obat herbal yang barusan saya sebutkan tadi karena memiliki efek diuretik, maka dia akan memperburuk kondisi dari ginjalnya. Kemudian diabetes, ada juga beberapa yang malah mengarah ke kadar gula darah dan gangguan elektrolit. Gangguan elektrolit juga nggak boleh untuk obat-obat herbal tadi karena akan mengganggu elektrolit di dalam tubuh, karena tadi ada beberapa obat herbal yang memiliki kandungan kalium seperti itu. Yang terakhir yaitu mau minum obat medis, mau minum obat herbal, yang terakhir adalah jaga pola hidup sehat. Jadi kalau kita mau minum obat herbal itu terus menerus setiap hari, sehari 3 kali, selama seminggu, selama sebulan, tapi kalau pola hidupnya ini tidak dijaga, tidak diatur, pola makan juga tidak diatur, sama aja bohong. Jadi semuanya baik obat medis, obat herbal sama, tetap kita harus kembali lagi ke lifestyle, ke pola makan, harus tetap dijaga. Oke, sekian dulu video Cece Apoteker kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, faktor resikonya ini apa saja? Faktor resikonya ini hanya saya bahas sekilas saja ya. Jadi orang-orang yang dengan pola makan tinggi garam dan lemak, kemudian pada orang-orang yang obesitas, kurang olahraga, kemudian merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Kemudian usia, biasanya yang lebih rentan pada usia yang 40 ke atas. Dan adanya riwayat keluarga dengan hipertensi. Nah, gejalanya seperti apa kalau misalkan hipertensi? Ya, ini buat yang belum pernah mengalami hipertensi mungkin bisa dicatat juga. Gejalanya kadang sering tanpa gejala ya, tapi yang sering kali terjadi pada kasus tertentu itu sakit kepala ya, sakit kepala, pusing, sesak nafas, nyeri dada, gangguan penglihatan seperti itu.